Nah, ini mengenai skala, misalkan ada soal nomor 4 nih, sebuah peta memiliki skala 1/1200. Apa? Oh, 1.200.000 ya. Tempat digambarkan pada peta berjarak 8 cm dari laut. Jarak sebenarnya. Nah, berarti dari situ diketahui skalanya itu adalah 1/1.200.000. Kemudian jarak peta berarti JP ya, itu 8 cm. Kalau kita mau mencari JS, nah kita di sini nih patokannya mencari JS. JS-nya kita tutup ya. Berarti apa kalau JS-nya kita tutup? Yaitu JP dibagi dengan skala. JP dibagi dengan skala ya. Ini JS-nya kita tutup. Nah, tinggal JP dibagi S. Nah, JP-nya adalah 8. S-nya adalah, nah di sini menulisnya jangan hanya 1.200.000 ya, tetapi 1/1.200.000. Kenapa ini saya tulis seperti ini? Karena ini merupakan skala, berarti 1 dibagi 1.200.000. Nah, maka alhasil 8 dikalikan dengan, nah ini karena pembagian pecahan, maka berubah menjadi perkalian. Berarti di sini pecahannya tadi dibalik menjadi 1.200.000. Berapa itu? 16/80 berarti 96. Nah, tapi di sini masih satuannya sentimeter. Karena di sini satuannya kilometer, maka ini kita bagi menjadi kilometer. Dari senti naik ke kilometer berapa tingkat? 5 ya. 5. Nah, berarti kita coret nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dicoret. Seret. Berarti 96 kilometer. Nah, seperti itu. Gampang kan? Gampang. Paham ya? Paham kok. Kecil kayak gini mah. Coba ada lagi nih. Ini jarak, oh jarak di peta sekarang. Kalau itu tadi kan jarak sebenarnya. Sekarang kita cari jarak di peta. Nah, saya hapus. Ya, nanti bisa dilihat dari hasil rekodnya ya, biar cepat. Nah, di sini diketahui skalanya adalah 1/100.000. Kemudian jarak antara kota Jakarta Timur ke Tangerang itu 2 km. Nah, berarti apa itu? Kilometer berarti JS sebenarnya 2 km. Nah, ini harus diubah menjadi satuan sentimeter ya. Menjadi tambahkan 0,5. Ini sentimeter. Maka JP. Nah, kita JP dilihat di sini. Yang dicari /JP. JP-nya kita tutup. Maka skala dikalikan JS. Nah, skalanya yang ditulis adalah 1/100.000 ya, karena perbandingan nih ya kan. Ini kalau saya tulis itu adalah 1/100.000 dikalikan dengan JS-nya 200.000. Nah, tinggal dicoret nolnya 5. Berarti 2 cm satuannya. Oke, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, mungkin yang agak bervariasi dalam bentuk apa namanya skala seperti ini, kalau nggak salah di sini nggak ada nih ya. Luas. Nggak ada ya. Mungkin saya berikan soal nih. Misalkan diketahui gini.
Ya, misalkan skala 1 berbanding misalkan 200.000. Kemudian denah rumah memiliki panjang misalkan 6 cm dan lebar 2 cm. Pertanyaannya, berapakah luas dari luas sebenarnya ya? Lahan rumah tersebut. Nah, jadi denah rumah ini kita ibaratkan apa ini? Sebagai apa ini? Karena kita berbicara denah berarti ini sebagai gambar di peta ya. Nah, oke. Kalau mau mencari luas sebenarnya, hati-hati nih. Kadang-kadang kita itu terkecoh mencari luas ya. Berarti ini kita cari dulu nih luas petanya, kemudian dikalikan dengan skala. Nah, itu nggak boleh. Maka kita harus mencari panjang dan lebar. Oh, ini lebar kok lebah sih. Nah, kita harus mencari panjang dan lebar masing-masing secara sebenarnya dulu. Nah, cari panjang sebenarnya. Nah, berarti apa? Masih ingat enggak tadi? Nah, kalau lupa kita tulis skala JP dibagi JS. Nah, ini dikali. Mencari panjang sebenarnya. Nah, artinya jarak sebenarnya. Berarti JP dibagi ini adalah JS ya. Nah, JP-nya di petanya, jarak di peta atau panjang di peta itu 6 cm dibagi 1/200.000 sama dengan 6 dikalikan 200.000. Nah, ini 7.200 cm. Nah, ini boleh dinaikkan. Mau kemana nih? Oke, ini meter persegi ya. Misalkan ke meter, berarti 12.000 meter. Kemudian kita cari lebar sebenarnya. Nah, atau JS juga. Maka JP dibagi S. JP-nya 2 cm bagi 1/200. Sama dengan 2 dikalikan 200. 400 cm. Berarti 4.000 meter. Nah, baru mencari luas sebenarnya. Yaitu apa? Panjang kali lebar. Panjangnya 12.000 dikalikan 4.000. 6 berapa itu? 48. Nah, meter persegi. Nah, itu berapa hektar? Dari meter persegi ke hektar berapa sih?
10.000 ya 1 hektar. 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Jadi ini tinggal dibagi aja, bagi nolnya 4. Nolnya 4 berarti 4800 hektar. Nah, luas banget itu lahan rumahnya ya. Oke. Sudah cukup paham? Ya. Jadi harus dicari masing-masing panjang dan lebar sebenarnya, ya, baru dikalikan. Karena kalau langsung dikalikan itu nanti akan berbeda ya. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Itu mengenai skala. Ada lagi? Kira-kira ada soal berkaitan dengan skala yang masih bingung? Ada enggak? Nggak ada. Saya dari soal di sini, ini soalnya seperti itu. Oke, kita cari lagi. Skala. Nah, ini hanya perbandingan-perbandingan sudah kemarin ya. Nah, ini juga sama. Sama. Nah, mungkin ini. Nah, ini dibalik nih. Jarak peta di kota antara Bandung dengan Yogyakarta 20 cm, jarak sebenarnya 600. Berapakah skala di peta? Nah, di situ diketahui jarak peta 20 cm, jarak sebenarnya 600 km. Dijadikan cm dulu ini. 600 tambahkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satuannya cm. Nah, baru skala, yaitu JP per JS. JP-nya 20, JS-nya 60. Nah, ini tinggal disederhanakan. 20 dengan 60, berarti ini 1 dengan 3, artinya 1 berbanding 3 juta. Nah, seperti itu. Gampang kan? Gampang. Susahnya di mana? Ada yang kesusahan? Oke. Itu yang kelas 7. Kelas 8 ada pertanyaan kira-kira di bagian apa? Atau sudah mempelajari materi apa kelas 8? Kelas 8 Pitagoras, Pak. Aduh, Pitagoras mah kecil banget. Apa kira-kira Ya, Pak. yang susah? Oke, coba sini cari soal olimpiade. Olimpiade ada enggak ya? Oh, ini coba nih. Wah, ini olimpiade loh ini. Nah, noh lo. Perpangkatan. Sudah pernah belajar tentang perpangkatan belum? Kelas 7 dan kelas 8 Udah, Pak. sudah pernah. Kalau kelas 9 mah udah. Kelas 7 dan 8 pernah sedikit menyinggung perpangkatan.
Pak, saya tahunya cuman perpangkatan 2 dan perpangkatan 3. Ya, nggak apa-apa, tetapi setidaknya sudah pernah belajar. Nah, coba nih ya. Gimana ya Mas Dion ya? Saya garu-garu kepala pusing nih Mas Dion. Nah, ingat suatu perpangkatan ini ya, jangan 2. A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, itu artinya A pangkat N ditambah M. Ya, kalau ini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu ditambah. Kemudian kalau bentuk pembagian, ini kan perkalian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Nah, kita lihat dulu dari sini. Diketahui di situ adalah 2 pangkat 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan 2. Yang dicari adalah 2x tambah 2x. Nah, gimana ini? Nah, kita uraikan dari bentuk perkalian ini. Kalau bentuk penjumlahan seperti ini tidak boleh ya. Nggak bisa. Mungkin ada Mas Dion bisa atau siapa? Yeremi mungkin? Ya. Coba, ini saya coba-coba ya. 2 2 pangkat ini X. Oh ini ya, saya kasih lagi. A pangkat N. Saya pangkatkan lagi. Itu sama dengan A pangkat N kalikan M. Nah, kalau saya balik, maka menjadi A pangkat M kalikan N. Ini sama dengan A pangkat M pangkat lagi N. Gitu ya. Jadi teoremanya ada seperti ini. Nah, kalau seperti ini saya balik. Maka X dikalikan 2. Ini 2 pangkat X dikalikan min 2. Sama dengan 2. Terus 2 pangkat X pangkat lagi 2 ditambah 2 pangkat X pangkat lagi min 2. Sama dengan 2. 2 pangkat X pangkat 2 ditambah. Nah, kemudian ada juga kalau A pangkat min 1 artinya pangkat N ya, min N. Ini sama dengan 1 per pangkat. Nah, yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Berarti ini menjadi 1 per 2 pangkat X. Sama dengan 2. Terus, gimana ini? Aduh.
B. Kok pusing ya? Ada yang ketemu? 2 pangkat X. Itu Coba kalau misalkan saya P kuadrat ditambah 1 per P kuadrat sama dengan 2. Atau jangan-jangan itu dibuat ke bentuk perpangkatan 1. Ini gimana ya? Ada yang tahu? Pak, saya nemu di Google, Pak. Kalau saya caranya saya kirim di apa namanya? Kalau saya SS terus kirim ke Bapak gimana? Coba. Mana Mas Dion? Oke. Iya. Oh, dengan menggunakan substitusi. Loh, tapi itu T. T plus 1 per T. Oke. Oh, ya. Ya. Loh. Cara close-nya gimana nih? Nah, oke. Berarti ini kita misalkan karena ini sama, berarti P ditambah 1 per P sama dengan 2. Tapi tadi kok bisa ketemu P-nya 1? Oke, ini kemudian saya kalikan P. Berarti P kuadrat tambah 1 sama dengan 2P. Saya berpindah P kuadrat min 2P tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti P min 1 sama dengan 0. Ya, berarti P min 1 sama dengan 0, P-nya sama dengan 1. Oke. Berarti yang ini bukan ini. Nah, yang tadi pemisalannya dari sini ke P, kita kembalikan lagi. Berarti 2 X pangkat 2 sama dengan 1. Loh, kalau di akar 2 pangkat X sama dengan
plus minus 1. Terus yang dicari adalah 2x tambah 2x. Berarti 1 tambah 1. 2. Seperti itu Mas Dion. Kalau yang di sini punyamu tadi, kok 0 ya? Oh, 2 pangkat. Duh. 0 juga bisa juga ini. 2 pangkat. Nah, dari sini nih. Saya pakai warna biru. Nah, yang ini ya. Itu kan 2x sama dengan 1. Artinya 2 pangkat 2x sama dengan semua bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Ya. Berarti 2x sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Nah, ini X-nya sama dengan 0. Kembalikan lagi tadi. Yang dicari adalah 2 pangkat X tambah 2 pangkat X sama dengan berapa? Nah, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1 tambah 1. Nah, 2. Oke, boleh seperti ini. Ya. Ada berbagai langkah. Sama ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lumayan rumit juga ya, Olimpiade. Kemarin seperti itu enggak Mas Ditya? Susah enggak? Pak. Susah, Pak. Susah banget. Alah. Oke. Coba kalau dalam bentuk ini nomor 3 nih. Diketahui jajar genjang. Waduh, iki piye iki? Jajar genjang tahu ya? Nah, seperti ini kira-kira. Oke. A, B, C, D. Titik P dan Q terletak pada AC. Sehingga AC mana? Oh, di sini. Ada P dan Q. Sehingga DP dengan BQ tegak lurus AC. Oh, berarti ini dibuat tegak lurus. Nah, ini misalkan titik P. Kemudian ini tegak lurus. Ini titik Q. Jika AD 13 cm, 13, AC 25, AC. Oke. AC 25 dan luas jajar genjang tersebut adalah 125 cm persegi. Ini luasnya. Tentukan panjang PQ. PQ. Nah, di sini doang. Nah, ini gimana? Oh, yuk. Untuk panjang AD sama BC itu udah pasti sama panjang atau enggak? Kalau tegak lurus seperti ini, bentar saya lihat. Kalau jajar genjang,
Jajar genjang kemudian dipotong diagonal AC itu menjadi dua segitiga yang kongruen, sama. Oke. Tetapi kalau untuk tingginya, karena itu membentuk yang tegak lurus, sama, Mas. Sama. Ya kan? Karena sudut di sini dengan sudut di sini sama, ini dengan di sini sama. Ini siku-siku, berarti otomatis ini dengan di sini juga akan sama. Panjangnya sama. Oke. Ya. Tinggi DP dengan BQ sama ya. DP sama dengan BQ. Terus? Nah, mungkin di sini kita cari apa ya ini ya? AC-nya 25 cm. Oh, gini ya. Saya gambar. Ya. Oke. Ini A, ini C, ini D. 13, di sini 25. Kemudian di sini tadi adalah tegak lurus ya. Nah, tegak lurus. Berarti ini merupakan apa? Suatu segitiga kan? Berarti luas segitiganya berapa? Luas segitiganya adalah 125 dibagi 2. Ya. Karena untuk segitiga atas ACD dengan segitiga ACB. Nah, terus untuk luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. 125 bagi 2. Nah, ini duanya boleh dicoret. Alasnya adalah 25. Tinggi 125, berarti tingginya adalah 5. Oke, ini ketemu 5. Berarti berlaku apa? Pitagoras ya. Ini 5, ini 13, berarti di sini 12. Paham kan? Nah, kalau di sini 12, berarti ini juga 12. AP. Ini akan sama, di sini juga 12. Maka tanda tanyanya berapa? 1. Paham? Gimana? Paham belum? Halo, halo, halo. Paham. Gimana, Yon? Ya, paham, Pak. Yeremi. Paham, Pak. Yang lainnya, yang kelas 7, 8. Tuh, yang kelas 8 tuh Pitagorasnya kepake kan? Bisa dimengerti ya? Karena ini berupa bangun ruang. Kalau bingung segera tanyakan loh. Oke. Waduh, akar-akar ini gimana nih? Bentar. Rumit ini nanti. Faktorial lupa juga. Ini peluang. Nah, coba kita bangun datar. Nomor 7. Sebuah bingkai foto berbentuk persegi. Jadi berbentuk persegi. Persegi ya. Diputar 45 derajat dengan suhu putar titik perpotongan antara diagonal-diagonalnya.
Ini diagonal, diagonalnya. Dari sini sebagai titik putar 45 derajat. 45 derajat berarti terserah mau ke kanan atau ke kiri sama saja karena ini berbentuk persegi ya. Misalkan ke sini. Berarti kalau 40 derajat arahnya nanti gambarnya akan membentuk apa? Persegi juga, tetapi posisinya hampir seperti belah ketupat ya. Nah, ini hasil setelah diputar. Jika panjang sisi 1 cm, luas irisan antara bingkai foto, sebuah bingkai foto berbentuk persegi. Jika panjang sisinya 1 cm, luas irisan antara bingkai foto sebelumnya dengan sesudah diputar. Irisan tuh yang mana, Pak? Berarti ini gambar ini kita tempel. Oh, berarti gambarnya ini kita tempel. Saya pakai warna merah misalnya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini, Mas. Ini saya sebagai diagonalnya. Nah, seperti ini. Irisan. Irisan berarti yang di sini. Pakai warna kuning. Irisannya yang di sini. Nah, ini irisan. Nah, jadi hanya kisaran ini. Ini irisannya yang berwarna kuning ini. Bisa membayangkan yang warna kuning ini? Kalau seperti ini, kalau kita putar, berarti bagaimana ini? Pasti titik potongnya ini menjadi 4 bagian. Benar nggak? 1, 2, oh itu menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Berarti ini panjangnya adalah 1/3. Ya, ini 1/3. Benar nggak? 1/3. Saya menggambarnya pakai apa ya? Coba kalau pakai, mungkin pakai GeoGebra.
Nggak ada lem. Nah, ini perseginya. Kemudian persegi ini saya putar. Saya putar. 4 kali 4. Kemana ini putarnya? Ini jaraknya diagonalnya 4. Transformasi rotate. Cara rotasinya gimana nih? Reflektorin. Aduh, rotasinya kok nggak ada? Mod. Kok ke sana? Ini diputar. Teman. Mana? Ada yang tahu nggak nih caranya? Aduh, pusing gua. Nih. Pasti ini nah, jaraknya ini nanti berpindah di sini. Nah, ke sini nih nanti. Tapi hati-hati ya ini ya. Nah, yang dicari ini adalah luas yang ini. Ini ke sini. Nah, hati-hati nih ini. Aduh, irisannya tinggal diputar segitiga. Sisinya dibagi 3. Segitiga sama kaki. Gimana ini? Ada yang tahu nggak? Jadi ini kongruen ya ini. Segitiga ini. Segitiga warna merah ini. Ini akan kongruen dengan segitiga yang di sini. Nah, totalnya ada berapa itu? 48. Jadi nanti
kita harus mencari luas segitiganya terlebih dahulu. Oke. Saya ambil segitiga yang pertama dulu, misalkan yang atas ya, di sini ya. Nah, untuk alasnya, ini pasti 1/3 karena bagiannya ini dibagi menjadi 3. Ya. Berarti 1/3 alasnya. Kemudian yang tingginya ini adalah tinggi segitiga itu sama dengan diagonal dikurangi sisi ya. Ini kan sebenarnya dari diagonal nih. Nah, diagonalnya adalah berapa? 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurangi panjang sisinya 1. Berarti akar 2 dikurangi 1. Berarti luas segitiganya adalah, kalau ada 8 segitiga berarti 8 dikalikan setengah alasnya. 1/3 tingginya adalah akar 2 min 1. Nah ini 4. 4/3. Nah nih, jadi luas arsiran, luas wilayahnya itu adalah luas persegi, berarti 1 kuadrat dikurangi 4/3. Berapa ini? 1 dikurangi 4/3 akar 2 ditambah 1. Sama dengan 2 dikurangi 4/3 akar 2. Seperti itu. Ada nggak jawabannya? Dua dikurangi 4/3 akar 2. Samakan penyebutnya, tapi pecahan. Mentok Teman-teman ada yang bisa nggak? Empat per 3. Iya. Satu per 3, iya betul. Ini 6/3. Nggak bisa. Nggak boleh. Aduh, pusing dah. Ada yang ketemu yang di rumah? Susah ya? Ternyata susah juga ya soal olimpiade. Gurunya aja nggak bisa nih. Gimana ini? Oke, ya kita hanya sebagai ini ya, mengasah otak aja biar berpikir lah.
Sekarang absen aja dulu dah. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Total aja 12.